Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Di dalam video kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana cara untuk melakukan generate gambar secara konsisten ya. Artinya gambar yang kita hasilkan memiliki karakter yang konsisten. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, saya ada beberapa gambar ya teman-teman, yaitu tentang hewan ya. Jadi kalau kita lihat di sini karakternya cukup konsisten ya. Ya walaupun berbeda mungkin hanya beberapa persen gitu ya teman-teman. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan itu konsisten. Nah, bagaimana cara membuatnya? Oke, jadi di sini saya akan membahas terkait dengan cara membuat promptnya ya teman-teman. Kemudian juga tools AI yang kita gunakan ya. Nah, kali ini kita menggunakan tools yang gratis juga untuk menghasilkan prompt dan juga untuk menghasilkan gambarnya ya. So, teman-teman, kita langsung ke dalam tutorialnya ya. Nah, yang pertama perlu kita lakukan adalah mendaftar ChatGPT. Kalau teman-teman belum daftar, nanti bisa klik link aja di deskripsi video. Tinggal diklik, nanti daftarnya gratis ya. Nah, kemudian setelah kita masuk ke dalam website dari ChatGPT, teman-teman bisa tentukan dulu karakter yang diinginkan seperti apa. Nah, teman-teman kalau mau tulis manual itu bisa di sini atau kita bisa langsung minta bantuan ChatGPT. Misalnya untuk membuatkan prompt terkait dengan karakteristik gitu ya atau karakter dari sebuah sebuah gambar yang diinginkan. Nah, kali ini kita akan membahas untuk hewan ya, teman-teman. Oke. Jadi kita langsung minta bantuan ChatGPT. Tapi kalau teman-teman mau, itu bisa tuliskan aja langsung deskripsi karakternya di sini gitu ya. Nah, kalau saya langsung pakai prompt dari ChatGPT. Jadi misalnya seperti ini. Buatkan saya karakter kucing lucu gitu ya. Sorry, bukan karakter ya, tapi prompt teman-teman. Kalau kita tulis karakter aja, biasanya akan digeneratkan sebuah gambar nantinya. Prompt untuk karakter kucing lucu gitu ya, teman-teman. Bertubuh besar, berwarna oranye. Dengan mata yang indah. Nah, misalnya seperti ini aja ya. Lalu kita klik tanda panah di sini, teman-teman. Nah, kita lihat ya. Hasilnya seperti ini. Oke. Kalau kita lihat sampai di sini dia masih menggambarkan karakternya ya. Nah, kita pastikan lagi prompt ini teman-teman dia tidak menggambarkan background ataupun visualnya ya, teman-teman. Jadi kita hanya minta pure karakternya gitu ya. Buatkan hanya karakternya saja. Tidak perlu untuk background atau visualnya. Kenapa? Karena kalau background dan visual itu kita nggak perlu ya teman-teman, karena kan hanya karakter dari sebuah gambar yang ingin kita ambil gitu ya, atau kita generate nantinya. Oke ya, kita klik teman-teman di sini. Nah, ini sebenarnya sudah bisa ya. Kalau kita mau lagi mungkin nanti kita bisa sesuaikan. Ini ya mungkin teman-teman bisa hapus aja kalau mau ya. Hapus bagian ini karena ini nggak sesuai ya.
Kita nggak perlu, jadi kita nanti hanya karakternya saja seperti ini. Nah, kemudian ini kita minta bahasa Inggris. Kenapa? Karena rata-rata kan prompt itu dibuat, maksudnya AI itu dibuat bahasa Inggris teman-teman ya. Jadi saran dari saya ketika mengenerate nanti pakai bahasa Inggris aja ya, biar lebih konsisten gitu ya. Nah oke ya. Jadi pertama kita sudah berhasil untuk membuat promptnya ya. Oke. Nah selanjutnya kita akan menentukan sebuah alur ya teman-teman, alur cerita. Jadi kalau teman-teman lihat di sini kan ini adalah sebenarnya adalah alur dari sebuah cerita ya teman-teman. Jadi pertama nanti di sini kalau yang saya minta adalah kucing berdiri di atas meja gitu ya. Lalu berikutnya adalah kucing membuka kulkas gitu ya. Nah mungkin kita akan coba gunakan alur yang ini gitu ya. Oke, jadi caranya gimana? Nah caranya kita akan terserah teman-teman ya, nanti untuk minta adegannya itu apakah manual ataukah menggunakan ChatGPT. Jadi kalau pakai ChatGPT teman-teman bisa buka lagi. Nah di sini teman-teman bisa minta, misalnya buatkan saya sebuah cerita dengan 10 adegan gitu ya misalnya, atau 10 scene terkait apa gitu ya. Nah saya sendiri teman-teman biasanya kalau cerita hanya 1 menit itu saya milih menggunakan cara manual. Kenapa? Karena cara ini saya anggap lebih konsisten ya teman-teman. Karena kalau pakai AI kadang itu alur ceritanya nggak sesuai dengan yang kita inginkan. Atau ya teman-teman bisa improve gitu ya. Tapi saya akan coba contohkan aja yang manual ya. Mungkin nextnya kita bahas yang lebih panjang, mungkin di video lainnya ya. Itu mungkin nanti pakai AI, tapi kalau video yang panjang gitu ya yang kita hasilkan. Ini hanya untuk durasi short aja ya, mungkin 30 sampai 1 menit. Nah, kita akan tulis aja adegan pertama ya. Jadi ceritanya ini adalah kucing kucing apa ya, teman-teman? Kucing memasak daging, misalnya gitu ya, daging gitu ya. Oke, nah kita akan minta adegan pertama. Kucing apa nih? Kucing misalnya belanja ke pasar. Ini contoh aja ya, nanti teman-teman bisa rangkai sendiri. Belanja ke pasar. Nah, usahakan ketika membuat sebuah prompt itu teman-teman tulis sedetail mungkin ya. Kenapa? Karena AI itu terkadang ya, apalagi nanti untuk generate gambar teman-teman tidak bisa ya membaca pikiran kita ya pastinya. Jadi kita harus memberikan sedetail mungkin gitu ya. Belanja ke pasar. Nah, kita kasih aja suasana pasar tradisional Indonesia. Khawatirnya nanti dia generate di pasar luar negeri gitu kan. Siapa tahu ya teman-teman. Oke. Nah kemudian kita tambahkan lagi ya. Dia berdiri di depan penjual daging. Gitu ya. Oke ya. Jadi teman-teman bisa bayangkan ya kalau misalnya kucing di pasar bertemu dengan penjual, itu apa sih yang dilakukan gitu ya. Dia berhadapan dengan penjual daging gitu ya. Dan kucing gitu ya menunjuk salah satu daging untuk dibeli. Tampaknya terlihat mereka sedang berbincang. Nah, misalnya seperti ini. Oke. Adegan kedua misalnya. Adegan kedua, kucing saat ini berada di dapur gitu ya. Dan sedang memotong daging menggunakan pisau besar yang tajam dan berwarna putih. Nah, misalnya gini ya. Oke. Adegan 3. Kucing saat ini
sedang menyiapkan bumbu. Terlihat gitu ya, kucing sedang meracik cabai merah misalnya ya, bawang merah. Jadi kalau teman-teman buat prompt seperti ini, diusahakan sedetail mungkin ya. Hindari kata menggunakan dan lainnya gini ya, karena kalau dan lainnya ya AI ya buatnya akan apa ya, akan ngawur biasanya teman-teman. Bawang putih misalnya, garam, dan misalnya kita anggap dan lainnya gitu ya, nggak apa-apa ya. Bentuknya padat gitu ya. Oke sih ya, contoh kita buat 3 ini aja ya. Nah, kemudian ini nanti kita akan minta bantuan AI untuk menggambarkan background dan visualnya. Jadi misalnya backgroundnya nanti mungkin dari AI-nya ya, akan dibuatkan misalnya gambar dapurnya itu ada lampunya atau ada meja seperti apa dan seterusnya. Nah, di awal ini teman-teman kita minta dari adegan di bawah ini ya teman-teman. Saya minta untuk dibuatkan prompt, dibuatkan ya background dan visualnya. Mungkin nanti saya sertakan ya teman-teman untuk bagian ini kalau teman-teman mau coba ya, mungkin nanti cek aja di deskripsi video. Saya minta untuk background dan visualnya. Jadi dari masing-masing adegan ada background dan visualnya. Nah, ya kita copy teman-teman, lalu kita buka ChatGPT. Oke. Sorry. Di sini, dia di sini langsung mengenerate gambar ya teman-teman. Kenapa? Karena kita lupa bahwa yang kita minta adalah membuatkan promptnya. Saya minta buatkan prompt, gitu ya teman-teman. Oke, kita paste lagi, coba ya. Kalau di sini dia mengenerate gambarnya ya teman-teman. Nah ini ya, ada 3. Kalau dari ChatGPT, terserah teman-teman. Kalau mau pakai dari ChatGPT silakan. Tapi kalau ChatGPT ya teman-teman harus pakai yang Pro juga ya. Nanti kan ada limit nih untuk gambarnya biasanya. Nah di sini ya. Nah di sini dia sudah membuat teman-teman, tapi dia langsung seperti ini. Nah kalau teman-teman nggak puas, nanti bisa aja tuh minta lagi ya. Background dan visual misalnya dibuat satu persatu. Contohnya gini, kalau ini sih, nah, di sini sebenarnya sudah ada nih ya latar belakangnya. Jadi nggak apa-apa ya. Kita langsung copy aja ini. Jadi kopinya adalah di Notepad lagi. Nah, jadi kita akan rangkai teman-teman. Oke, jadi kan skemanya adalah pertama kita sudah memiliki karakter kucing di sini ya teman-teman. Lalu di sini ada prompt ya, yaitu untuk adegan dan visual di sini. Nah, gini teman-teman, saya akan coba berikan info lagi ya. Dari adegan di bawah ini, buatkan prompt, saya minta untuk dibuatkan background dan visualnya. Nah, jadi gini. Kamu bisa sesuaikan lagi adegan di bawah ini jika kurang sesuai. Nah ini kalau teman-teman minta ChatGPT-nya nanti untuk mengubah adegannya ya, kurang sesuai gitu ya. Pastikan setiap adegan dibuatkan background dan visualnya. Jangan digabung misalnya.
Oke, kita copy lagi. Kita minta lagi ya. Siapa tahu bisa. Nah, mungkin kalau teman-teman nanti hasilnya nggak selalu seperti ini, ya nggak masalah sih ya. Oke ya, ini kita sudah memiliki. Nah, sekarang kita buka Notepad lagi, teman-teman. Oke, di sini sebenarnya saya sudah siapkan ya. Oke ya, nah contohnya seperti ini teman-teman. Jadi gini ya. Oke ya. Jadi perintah yang kita nanti minta ke ChatGPT adalah buatkan prompt gambar untuk mengenerate gambar di bawah ini. Pastikan setiap prompt dimasukkan ke dalam blok editor. Buatkan dalam bahasa Inggris. Oke. Nah, di sini nanti saya coba buka Docs ya, teman-teman ya. Docgoogle.com. Oke. Nah, saya akan coba copy dulu yang atas ini ya. Nah, di sini saya akan ajarkan secara runtut ya, teman-teman. Jadi tidak saya potong-potong gitu ya. Nah, pertama gini ya. Oke. Nah, kemudian teman-teman bisa minta ke ChatGPT, di ChatGPT tadi adegan yang ini ya. Nah, ini teman-teman copy aja nih. Oke. Sampai berapa sih? Sampai 3 ya. Nah, paste ke sini. Oke. Nah, setelah kita paste, kemudian kita bisa tambahkan ini karakter kucing. Jadi kan di awal tadi kita sudah minta tuh untuk karakter kucingnya, teman-teman. Nah, karakter kucingnya yang mana? Yang ini. Nah, ini ya. Yang ini. Oke. Nah, kita paste ke sini. Oke, lalu kita coba buka lagi di sini. Setiap prompt yang kamu buat wajib memuat karakter kucing yang sama. Jadi kan tadi kita generate-nya kucing. Kalau teman-teman mungkin kelinci ya silahkan disesuaikan gitu ya. Dan karakter lainnya jika ada benda maupun hewan harus dibuatkan juga prompt yang sama. Jadi yang kita minta itu adalah kita paste di awal atas ya. Jadi yang kita minta adalah setiap adegan nanti karakter kucingnya ini gitu ya. Kemudian kalau misalnya ada karakter tambahan yang di-generate oleh ChatGPT nanti, misalnya ada hewan lainnya, misalnya kelinci atau manusia gitu ya. Harapannya adalah nanti memberikan karakter yang konsisten gitu ya. Oke, gitu ya. Nah, ini kita copy, teman-teman. Lalu kita masukkan ke ChatGPT. Nah, jadi ada 3 tahapan ya, teman-teman, di ChatGPT-nya. Yang pertama kita membuat prompt untuk karakter, lalu prompt adegan, dan prompt untuk mengenerate gambar. Nah, ini ya. Jadi nanti akan dibuatkan seperti ini di dalam blok editor. Nah, oke. Ini sudah selesai untuk prompt gambarnya, teman-teman. Nah, sekarang bagaimana cara untuk membuat gambarnya? Oke, untuk gambar ya, teman-teman, yang kita gunakan kali ini adalah menggunakan Pixlumen. So, teman-teman bisa daftar aja, itu gratis ya. Gratis, nanti bisa aja kunjungi pixlumen.com atau linknya di deskripsi video. Lalu bisa generate for free. Nah, di sini setelah masuk, saya akan jelaskan teman-teman ya, bahwa ketika kita menggunakan versi yang gratis, itu kita bisa mengenerate sampai 10 gambar setiap hari. Tapi kalau teman-teman penggunaannya masif, saran saya sih upgrade aja ya. Karena biayanya cukup murah, teman-teman ya. Per bulan hanya $5 ya. Kalau teman-teman ambil bulanan, di sini bisa mengenerate
sampai 1800 gambar. Nah, saya juga ada versi premiumnya, teman-teman. Tapi mungkin bukan di akun ini ya, bukan di akun ini. Mungkin saya akan jelaskan di video selanjutnya. Jadi bisa generate sampai 1800 gambar per bulan ya. Itu menurut saya sudah cukup murah ya. Dan $5 itu nggak sampai 100.000 sih teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman mau tes dulu ya bisa aja pakai yang free ya. Nah, oke, sekarang di sini kita bisa create teman-teman ya. Oke. Di sini kenapa? Klik the generate button of the creating. Ini kenapa saya nggak bisa ya? Coba saya refresh ya. Oh, di sini sorry. Sorry, di sini teman-teman untuk menginput gambarnya gitu ya atau deskripsinya. Nah, di sini teman-teman kembali ke sini ya, lalu tinggal di copy prompt satunya. Nah, teman-teman kalau memang belum sesuai, tinggal dicek aja dulu nih, sesuai atau belum gitu ya. Nah, saya akan langsung copy ya, di sini paste. Oke. Kemudian teman-teman perlu diperhatikan, tadi kan kita mendapatkan 10 kredit ya, teman-teman di sini. Nah, kalau teman-teman misalnya generate-nya di sini per batch-nya adalah 2 ya. Jadi sekali generate 2 gambar berarti teman-teman hanya bisa mengenerate 5 kali ya. Karena setiap generate akan menghasilkan 2 gambar. Gitu ya. Nah, untuk 3 dan 4 ini jadi kalau teman-teman memilih setiap gambarnya, setiap generate akan menghasilkan beberapa gambar, itu hanya ada di versi premium. Nah, misalnya kita pilih satu aja deh ya. Nah, formatnya terserah teman-teman. Kalau misalnya YouTube Short biasanya 9:16 gitu ya. Atau misalnya kalau yang YouTube biasa 16:9. Nah, saya akan pilih yang ini coba ya. Lalu kita generate. Nah, di sini walaupun pakai yang free itu cepet ya teman-teman. Jadi kita nggak dibatasi ya. Karena kalau seperti aplikasi lainnya, apalagi untuk generate video teman-teman, itu biasanya kalau kita pakai yang free itu akan mungkin ada antrian gitu ya. Ya mungkin ini belum banyak penggunanya, saya juga kurang tahu ya. Nah, hasilnya cukup bagus ya teman-teman seperti ini. Jadi ada kucing di sini, dia lagi lagi berada di depan toko daging ya, atau lapak daging gitu ya. Oke, lalu kita coba generate yang kedua teman-teman ya di sini. Nah, kita paste lagi di sini ya. Oke. Lalu copy juga yang ketiga teman-teman. Sorry, salah nggak ya saya? Kayaknya salah deh. Salah nggak ya? Coba kita lihat hasil yang kedua. Harusnya nggak ya? Nggak ya teman-teman, dia berada di sini. Nah, ini karena mungkin promptnya kurang sesuai ya, jadi dia berada di kursi, harusnya mungkin di depan meja gitu ya, nggak seperti ini. Nah, kalau kita lihat teman-teman, karakter kucingnya kurang lebih udah hampir mirip ya, mungkin ada sedikit perbedaan di sini, mungkin teman-teman tinggal improve lagi di promptnya gitu ya. Oke. Nah, kemudian di 3 di sini kita generate. Oke ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat sekilas karakter dari hewan yang dihasilkan ini cukup konsisten gitu ya, teman-teman. Oke sih, mungkin itu aja. Nah, nanti teman-teman tinggal download aja di sini ya. Atau kalau mau menghasilkan lainnya, tinggal klik rerun aja ya. Di sini rerun gitu ya. Jadi menghasilkan gambar yang lainnya. Ya, pasti akan dipotong lagi kreditnya gitu ya. Dan di sini kita belum bisa improve promptnya ya teman-teman. Jadi kalau mau buat prompt gambar lagi, maksudnya gini, maksudnya kalau teman-teman mau mengenerate ulang yang ini kita tidak bisa melakukan editing promptnya, yang bisa hanya rerun di sini ya. Oke, nanti teman-teman silahkan coba aja ya, coba kita cek di bagian subscription. Nah, di sini tersisa 7 gambar lagi ya, karena tadi kita sudah generate 3. Nah, ini terserah teman-teman nanti mau pakai yang free atau pakai yang berbayar. Kalau penggunaannya masif sih bayar aja teman-teman, cukup murah sih. $5 loh, bisa 1800 gambar, itu cukup banyak. Oke, itu aja ya teman-teman. Mungkin next kita bahas yang lainnya ya, di video selanjutnya ya. Terima kasih.